Mau kemana deh? Purwakarta. Mau ketemu siapa? Pak Deddy Mulyadi ya? Ada dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Brebes ya. Kapan berangkat dari sana deh? Kemarin jam 5 subuh. Izin orang tua nggak? Udah nggak ada ya. Namanya siapa? Ah? Adnan. Adnan namanya. Insya Allah kamu nanti bisa ketemu Kang KDM ya, Pak Deddy ya. Ini istirahat di kantor desa Karanglayung dulu di Sukra, mau nggak? Mau istirahat? Ayo masuk ke sana ya. Nanti kita kasih bekal ya. Daerah Indramayu. Makasih. Iya, anak ini namanya Adnan dari Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah juga punya gubernur, tapi dia tidak nyaman dengan gubernur Jawa Tengah. Dia justru nyaman dengan gubernur Jawa Barat. Dari Jawa Tengah, itu masalahnya. jalan naik sepeda ke KDM Jawa Barat, nyaman. ketemu Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa, karena dia melihat sosok Kang Deddy adalah sosok seorang yang humble, suka dengan anak kecil, orangnya lembut, penyayang, penyabar, dan merakyat. Anak kecil aja tahu dia kemana dia akan melangkah. Dan ayo viralkan Adnan ini. Kalau dilihat dari segi karakter, gestur, dan segi psikologisnya, Adnan ini adalah anak yang pintar, penurut. Dia juga anaknya nggak bandel, nggak nakal, gampang diarahkan. Dan dia juga anak yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dan mohon maaf, dia juga punya keluarga, adik atau kakak, tapi dia juga nggak tahu entah dia kemana. Jadi dia hanya seorang diri. Dia sedang mencari seorang figur ayah. Dan mudah-mudahan viralkan anak ini agar segera ketemu Kang Deddy. Kang Deddy akan segera mengasuh anaknya, Adnan ini sebagai anak asuh, dan Adnan kelak jadi anak yang hebat. Ayo viralkan. Anak ini bernama Adnan, seorang yatim piatu dari Brebes, Jawa Tengah. Bersepeda menempuh jarak 164 km dari kotanya Brebes, Jawa Tengah menuju Subang, Jawa Barat, bertekad untuk menemui Pak Gubernur Deddy Mulyadi demi supaya dibantu mencapai merangkai mimpi-mimpinya kembali. Guys, ini berita lagi ini, aduh, anak seusia itu 15 tahun yang putus sekolah kelas 2 SMP dari Jawa Tengah, goes pakai sepeda pingin ketemu Deddy Mulyadi. Ini terbukti banget, ini pemimpin-pemimpin Jawa Tengahnya kemana gitu sampai dia mau minta bantuan ke Deddy Mulyadi. Heran, apakah buat kalian pemimpin-pemimpin yang lain gitu, apa bisa digandrungi seperti Kang Deddy, Bapak Aing? Berkah Bapak Aing, berkah, panjang umur Kang Deddy, amin. Amin. Tidak orang tua, tidak anak remaja, tidak anak kecil suka sama Gubernur Jawa Barat, KDM. Ini fenomena baru dalam kepemimpinan. Tapi sekali lagi, siapapun dia yang memimpin dan berpihak kepada warganya, berpihak kepada rakyatnya, maka cinta itu hadir di kalangan rakyatnya. Rindu itu hadir di kalangan masyarakatnya. Maka siapapun Anda di luar sana yang saat ini sedang memimpin, berpihaklah pada kepentingan rakyat, bukan berpihak pada cukong-cukong yang ingin merampok harta kekayaan bangsa Indonesia. Kita tidak ingin lagi kejadian Raja Ampat, eksplorasi hutan, dan lain sebagainya yang terjadi di berbagai daerah, merusak dan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Ayo para pemimpin yang saat ini sedang diberi amanah, pikirkan anak-anak kalian di masa yang akan datang. Pikirkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Jangan ikuti hawa nafsu untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, tapi dengan merusak lingkungan, merusak harapan dan masa depan anak-anak bangsa.
Bravo KDM. Bravo Semoga KDM. selalu sehat. Mantap. Halo, masih bersama saya dari Formosa. Saya hanya akan memberi pengingatan tuh buat para yang kalian nyinyir, kepo, selalu ngepoin Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Nyinyiran kalian itu akan sia-sia. Kenapa? Kalian makin nyinyir Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, itu akan makin moncer, makin berkilau. Karena apa? Makin Pak Deddy Mulyadi itu ya. berlian. Berlian yang diturunkan oleh Allah. Makin kinclong Dan berarti. diridhoi, didukung oleh para leluhur. Karena apa? Sudah muak melihat kezoliman, kemunafikan di bumi Indonesia. Ya, jadi buat kalian yang terus mau nyinyir, terusin aja nyinyir kalian. Makin kalian nyinyir, makin moncer, makin berkilau itu kilauannya Kang Deddy. Ya, karena dia berlian. Dan gue kasih tahu ya, Pak Deddy, Kang Deddy itu udah bukan lagi pakai jalur bumi, jalur langit yang ngejaga dia. Karena ketulusan dia, keikhlasan dia. Karena di bumi Indonesia itu udah sedikit sekali, mungkin udah punah itu udah orang-orang niat tulus. Habis orang baik, orang tulus itu habis dibantai sama orang-orang yang punya niat tidak baik pada negeri Indonesia. Ya, jadi buat kalian semua warga Jawa Barat dan khususnya seluruh warga Indonesia, jaga itu Kang Deddy Mulyadi, karena kilauannya akan membawa cahaya untuk Indonesia ke depan. Mari kita bersama berdoa, semoga Kang Deddy selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi pendobrak pertama mengawali Indonesia menuju ke nilai yang punya nilai kemanusiaan. Karena apa? Tujuan Kang Deddy itu sangat mulia. Dia sangat ingin memuliakan manusia dan memanusiakan manusia. Tujuan yang sangat luhur. Jadi buat kalian sekali lagi yang kalian suka nyinyir ya, maaf. Terima kasih kalian makin nyinyir, makin moncer, makin berlian kilaunya Kang Deddy ya. Karena Kang Deddy dijaga oleh pasukan langit. Jalurnya udah bukan jalur bumi lagi, jalur langit yang ngejaga Kang Deddy ya. Assalamualaikum, salam waras dari Formosa. Luar biasa, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi banyak dikomentari. Salah satunya dari Ahok. Ahok mengomentari atau menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi berpotensi maju Pilpres. Ahok mengatakan siapapun lawan Kang Deddy pasti banyak yang mencegah untuk maju Pilpres. Ahok menilai Deddy Mulyadi akan menjadi penghalang untuk para koruptor, para elit, dan oligarki. Ahok aja pandangannya sampai sebegitu jauhnya. Bagaimana menurut teman-teman pendapat atau penilaian Ahok tersebut? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kalian masih ingat Kang Deddy Mulyadi menangis melihat keadaan puncak Bogor karena dieksploitasi dan dirusak alamnya. Beliau mengatakan seperti harga dirinya tercabik-cabik karena beliau adalah pemimpin yang sangat peduli terhadap alam. Inilah bagaimana seorang pemimpin yang memang benar-benar tulus dan mencintai lingkungan. Lantas jika disandingkan dengan sekarang kondisi Raja Ampat, yang jadi pertanyaan adalah pemimpin yang seperti apa yang mengizinkan alam seindah Raja Ampat dirusak, ekosistemnya dijarah, nikelnya diambil, warga sekitar menderita hasil kerusakan lingkungan atas penjarahan tersebut. Apakah pemimpin yang benar-benar peduli terhadap lingkungan, benar-benar peduli terhadap negeri ini? Padahal Raja Ampat adalah sektor pariwisata unggulan di Indonesia. Banyak orang yang ingin ke sana, dalam negeri maupun luar negeri. Dan sekarang apa yang terjadi hanya untuk nikel, yang hasilnya jelas bukan untuk rakyat, yang hasilnya tidak tahu kemana. Mungkin untuk koruptor, mungkin untuk bapak-bapak di atas sana memenuhi hasrat keinginan untuk menambah kekayaannya. Inilah yang saya sebutkan ke depannya. Hati-hati dalam memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang memang sayang terhadap rakyat, peduli terhadap lingkungan. Bukan hanya orang-orang yang bilang peduli terhadap lingkungan padahal mereka hanya mementingkan kekuasaan, hanya mementingkan kepentingan, dan hanya mementingkan ekonomi dirinya sendiri agar lebih maju dan lebih kaya. Hati-hati untuk kedepannya, pilihlah pemimpin yang benar-benar peduli lingkungan. Pesan untuk pemerintah, hentikan eksploitasi di Raja Ampat, hentikan eksploitasi di tempat indah lainnya, karena kami tahu eksploitasi dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat, namun untuk kepentingan salah satu pihak yang benar-benar serakah. 100 hari kerja Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur. Tentunya masyarakat Jawa Barat memberikan penilaian yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Angkanya hampir
mencapai 100% ya terhadap kepuasan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Walaupun memang tidak sampai dengan 100%, ya kemungkinan di angka 94 sampai dengan 95%. Yang memang tentunya ini menjadi sudut pandang yang menarik dan menimbulkan dorongan politik yang kuat untuk Kang Deddy Mulyadi maju di Pilpres 2029. Dan tentunya digadang-gadang juga akan menjadi rivalitas terkuat bagi lawan Bapak Prabowo. Walaupun memang itu sangat berat ya. Berat kecuali Bapak Prabowo memandatkan Kang Deddy Mulyadi sebagai calon presiden di 2029. Dan kemudian persoalan yang hari ini menjadi tantangan bagi rivalitas politik Kang Deddy Mulyadi, khususnya Partai Gerindra, tidak lain adalah melawan ruang-ruang media. Karena masyarakat, bukan hanya masyarakat Jawa Barat saja ya, melainkan seluruh masyarakat Indonesia ini tertuju kepada sosok Kang Deddy Mulyadi. Kalau ada orang-orang yang melakukan kritik terhadap Kang Deddy Mulyadi dan melakukan perlawanan, sudah yakin itu dihabisi, dicaci maki Pak di ruang-ruang media. Makanya untuk anggota DPR, baik di fraksi Gerindra ataupun fraksi-fraksi yang lain, sangat berhati-hati memberikan kritikan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ya, sebagaimana mungkin teman-teman bisa menilai ya, salah satu yang perlu dievaluasi dari sosok Kang Deddy Mulyadi ini adalah tentang gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, di mana publik menilai Kang Deddy Mulyadi ini reaksioner dan juga spontan ya dalam melahirkan dan membuat kebijakan. Ya, teman-teman bisa menilai ya, mengetahui juga lah ketika beliau berpidato, ada di ruang publik, ada aja kebijakan-kebijakan yang visioner ya, gebrakan ini sangat luar biasa. Dan tentunya ini berdampak juga kepada politik anggaran ya, dan tentunya pemerintah daerah juga sudah memiliki mekanisme dan prosedur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan terakhir mungkin bagi teman-teman, kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi maju di Pilpres 2029 menjadi calon presiden atau memang terpilih menjadi presiden, apakah sepakat atau tidak sepakat? Kalau sepakat, tulis di kolom komentar. Pak Deddy Mulyadi, jadilah dia gubernur Sulawesi Tenggara, dan ini jalanan ini toh sudah 10 kali gubernur. Tidak pernah dilirik ini jalanan. Kami juga butuh kenyamanan jalan. Ini yang tadinya jarak tempuhnya waktu rumah Tombura hanya 10 menit, ini 1 jam lebih. Dan tarif ojek yang tadinya hanya 10.000, sekarang 35.000 karena jalanannya. Setelah saya tahu jalanan ini, umur saya 11 tahun. Sampai sekarang begini terus jalanannya. Jadi Deddy Mulyadi jangan hanya di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara juga, dan supaya dia bagus juga.